Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendra Ningkobarsi dan anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia Rahmat Handoyo terkait dengan pasca keluarnya larangan pemerintah Arab Saudi akan warganya untuk ke Indonesia. Kita lanjutkan kembali kepada Pak Bagus. Tadi pertanyaan saya adalah sebenarnya bagaimana sih aturan dari mengeluarkan travel warning tersebut gitu? Apakah harus diberitahukan terlebih dahulu dalam kasus ini Arab Saudi harus ngasih tahu Indonesia terlebih dahulu baru mengeluarkan travel warning, atau itu otoritas bebas dari pemerintah masing-masing negara? Pak Bagus, suaranya terputus Pak Bagus. Sorry. Maaf. Baik. Sudah jelas sekarang? Ya, silakan Pak Bagus. Jadi biasanya suatu negara melakukan travel warning itu setelah melakukan pengamatan dan kondisi suatu negara. Dan ketika itu memang pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan travel warning setelah mencermati kondisi di Indonesia yang ketika itu memang cukup berat menghadapi COVID. Peraturannya adalah biasanya banyak instansi yang punya kewenangan untuk hal ini, tapi khusus untuk Saudi Arabia ada namanya Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan itu, kemudian mereka menyampaikan ke otoritas penerbangan terkait, sehingga kemudian dari website itu bisa diakses semua perwakilan asing yang ada di negara tersebut, sehingga mereka tahu bahwa ada peraturan baru yang keluar, misalnya negara ABCD dilarang masuk, negara CDE diperbolehkan masuk, dan sebagainya. Finally itu akan diinformasikan juga lewat nota diplomatik kepada kedutaan besar masing-masing. Sehingga hal ini memang sesuatu hal yang memang penting diketahui secara bersama untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memberikan pengertian bersama di masing-masing pihak. Saya kira itu kode etik yang harus dilakukan. Oke, berarti dalam hal ini atau dalam kasus ini, apakah nota tersebut sudah disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia baru keluar larangan tersebut, atau seperti apa Pak? Takutnya kita kecolongan gitu ternyata. Tidak kecolongan sebetulnya, karena itu sudah diumumkan secara terbuka di website. Oke. Dan itu sudah diakses oleh banyak pihak. Jadi kan ini kalau akses publik kan diumumkan secara website, sudah dianggap disebarluaskan ke umum. Betul, dan resmi kan? Dan resmi. Jadi tidak ada kecolongan, dan ini sebenarnya peraturan lama. Ini sebetulnya dari yang kami amati adalah jawaban dari pertanyaan warga Saudi sendiri. Setelah melihat kondisi yang cukup kondusif, mereka kemudian bertanya kemana kami bisa berpergian. Dan ternyata mereka pasti dikasih daftar bahwa ada beberapa negara yang tidak boleh didatangi dulu dengan alasan pandemi. Jadi mungkin ini peraturan ini memang mungkin mengacu kepada kondisi tahun lalu ya, bulan Juli 2021. Oke, baik Pak Bagus. Mungkin saat ini asumsinya seperti itu, tapi lagi-lagi kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi atau balasan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tapi Pak Rahmat, dari kacamata atau perspektif Komisi 9 DPR, analisa Bapak seperti apa ini? Misinformasi, keterlambatan informasi, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kita sebagai negara bersahabat tentu hal yang biasa seperti ini. Kita hormati sebagai sebuah kerajaan Arab Saudi melindungi warganya. Ya, kita hormati. Cuman menjadi persoalan ketika yang menjadi alasan bahwa sebatas pengendalian COVID-19 Indonesia dirasa masih belum aman. Nah, ini yang menjadi confuse dan tidak relevan lagi. Ketika bangsa kita bergotong royong bersama-sama, indikator pengendalian COVID-19 sudah sangat bagus, bahkan diapresiasi oleh banyak negara ya. Bahkan termasuk kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat yang tidak dilarang pun kita sangat jauh, sangat bagus dibandingkan Amerika, Afrika Selatan termasuk Taiwan, itu sangat bagus sekali. Lah menjadi pertanyaan ketika kita sudah sangat baik, kemudian masih ada kebijakan yang belum dirubah atau kebijakan baru. Lah ini rakyat Indonesia juga butuh bertanya-tanya kan. Artinya ini adalah soal martabat sebuah bangsa ketika didengar oleh negara lain. Oke lah, itu hanya untuk khusus warga negara untuk di kerajaan Arab Saudi. Tetapi ketika didengar oleh negara lain ternyata pengendalian COVID-19 itu ternyata Indonesia juga belum sesuai dengan harapan, tentu kan ya kita juga kurang beruntung. Betul, karena kita juga jadi butuh berubah. komunikasi, butuh investasi, butuh komunikasi dengan warga negara asing dalam rangka untuk pembangunan kita. Untuk itu saya kira kalau kesimpulan saya ke masalah komunikasi yang belum belum yang transparan betul, mereka kerajaan Arab Saudi belum tahu betul apa yang terjadi di Indonesia. Meskipun kita juga sudah punya mitra duta besar yang ada di Jakarta.
tinggal bagaimana berkomunikasi. Nah intinya begini Mbak Fani, kita tidak perlu perpanjang, tapi paling tidak kita sebagai bangsa tentu berhak dong mengirimkan nota diplomatik resmi bertanya dengan tanda petik kita berharap agar kerajaan Arab Saudi intinya menghentikan atau membuka kembali akses warga negara Arab Saudi masuk ke Indonesia, karena kita juga butuh mereka, mereka juga butuh kita. Karena sebagai sebuah negara persahabatan pasti itu ada perdagangan, pada investasi, belum dalam waktu dekat itu masalah urusan haji, pasti warga negara Arab Saudi juga sedikit banyak juga akan berkomunikasi dengan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Intinya kalau secara alasan yang disampaikan oleh kerajaan Arab Saudi menyangkut masalah alasannya itu adalah kondisi COVID yang ada di kita, sangat baik. Benar-benar sekali sangat baik. Bukan berarti sangat baik itu tidak mungkin untuk nilai lagi, tetapi kita sudah berkeyakinan, bergotong royong, kita akan bisa kendalikan secara bersama-sama dengan masyarakat. Tinggal Kementerian Luar Negeri, kita percayakan penuh kepada teman-teman Kementerian Luar Negeri untuk dengan KBRI untuk diplomasi dengan bijak ya. Saya kira apa yang tidak bisa pasti akan bisa diselesaikan. Apalagi kita punya sejarah panjang sebagai sebuah negara yang bersahabat dengan sangat baik dengan kerajaan Arab Saudi. Begitu. Pak Rahmat, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kerugian apa saja sih yang kita bakal terima atau Indonesia terima kalau misalnya travel ban ini tidak diangkat-angkat? Ya, itu masalah image satu. Yang kedua, pasti sedikit banyak warga negara Arab yang ingin berkunjung untuk investasi, perdagangan, kemudian belajar, banyak sekali implikasinya gitu loh. Tidak semerta-merta ditutup kemudian tidak, kan namanya hubungan dua negara ya. Dua negara yang bersahabat saya kira bisa diselesaikan lah. Saya kira banyak implikasinya, tetapi paling tidak saya percaya bisa akan diselesaikan dengan baik. Ya, baik-baik. Saya kalau gitu ke Pak Bagus. Pak Bagus, ini untuk haji, mengingat sedikit lagi bulan Juli kalau nggak salah ya, ketika musim haji ini, atau dari Juni sebenarnya musim haji sudah dimulai, ini terimbas juga nggak dengan adanya larangan dari Arab Saudi untuk warganya ke Indonesia gitu? Terimbas juga nggak sih? Menurut hemat saya, tidak ada pengaruhnya. Karena yang terjadi adalah warga negara Saudi tidak datang ke Indonesia. Tapi kalau haji dan umroh, mereka datang ke Saudi. Dan selama ini berjalan dengan baik, persiapan berjalan lancar. Dan saya kira insya Allah semua akan sesuai dengan rencana, terlebih-lebih Indonesia akan mendapatkan kuota yang cukup terbesar di antara semua negara. Saya ingin menambahkan juga bahwa sebetulnya tidak totally ya, warga negara Saudi tidak bisa ke Indonesia. Karena dalam kunjungan-kunjungan delegasi resmi itu dimungkinkan dan itu tidak ada masalah. Misalnya kemarin itu ada delegasi Kementerian Islam Saudi datang, kemudian juga delegasi Saudi dalam rangka G20, kemudian juga dalam rangka kemarin ke pertemuan Parlemen Islam Dunia. Jadi mereka datang. Jadi sebetulnya yang terhambatkan ini adalah kunjungan yang sifatnya pribadi, ya kunjungan reguler. Tapi kalau kunjungan yang bersifat kedinasan, kemudian juga ada resmi dan sebagainya, saya kira masih bisa dan masih berjalan. Masih berjalan dengan baik dan hubungan itu terus berjalan dengan baik sampai sekarang. Tidak terimbas, tapi yang kita juga harapkan agar ini kunjungan regulernya juga tidak ditutup seperti itu ya. Memang kan itu juga termasuk yang kita harapkan. Saya sudah mendapat Pak Rahmat tadi bahwa ini juga ada dampaknya, ada masalah citra dan juga masalah pertukaran informasi yang saya kira penting. Betul Pak Bagus. Pak Bagus, kita juga penasaran apakah ada klausul tertentu gitu ketika atau deadline katakanlah yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kapan paling lambat tanggapan dari pemerintah Arab Saudi ini harus dikeluarkan? Tidak ada deadline. Kita menghormati kedaulatan negara Saudi. Kita hanya menyampaikan sebagai seorang teman bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat kondusif, sangat baik, dan kita most welcome, ahlan wa sahlan kepada warga negara Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi kami nggak melakukan tidak ada deadline. Sebagai negara bersahabat, saya kira masing-masing punya pertimbangan. Tapi kita selalu menyampaikan sesuatu yang kami anggap baik kepada teman kita di Kedutaan Saudi Arabia.
Dan kalau bisa lebih cepat lebih baik ya Pak ya, jangan digantung kalau misalnya katanya anak-anak zaman Ya, sekarang seperti itu ya Pak betul, Bagus. betul. Mungkin satu lagi Pak Bagus terkait dengan travel ban ini, saya ingin kejelasan juga. Berarti untuk seperti kerjasama atau hubungan lain di luar tadi ya kunjungan reguler ini tidak terimbas seperti itu ya Pak ya. Misalnya investasi yang sudah berjalan ketika ada hubungan kerjasama atau pihak-pihak kerjasama yang memang secara rutin gitu datang satu sama lain ke Indonesia, baik ke Arab Saudi juga, itu tidak terimbas dengan adanya travel warning ini. Kalau kunjungan warga negara kita ke Saudi Arabia tidak ada masalah, sudah berjalan biasa. Yang datang ke Indonesia ini yang mungkin khususnya warga negara yang di luar, mungkin untuk kunjungan pribadi ya. Yang ini yang mungkin sekarang dengan travel ban-nya agak terhambat. Tapi kalau mereka delegasi misalnya dalam rangka pembicaraan suatu misi misalnya atau suatu kegiatan atau mengikuti suatu konferensi dan sebagainya, sepanjang pengetahuan saya alhamdulillah tidak ada masalah. Mhm. Baik Pak Bagus. Terakhir Pak, saya ke Pak Rahmat lagi, mungkin ada imbauan Pak, masukan untuk pemerintah, kemudian juga komunikasi mungkin dengan pihak-pihak pemerintah Arab Saudi yang selama ini juga terjalin dengan Komisi 9 DPR, seperti apa Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus ya, sebagai sebuah negara yang sejarah panjang persahabatan Indonesia dengan Arab Saudi ya sangat baik. Saya kira ini ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Meskipun demikian, kita harus betul-betul menghormati kedaulatan Kerajaan Arab Saudi. Apa yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi saya kira sebagai bentuk pelindungan terhadap warga negaranya. Nah, kaitannya dengan itu, tinggal bagaimana kita selesaikan, kita dengan diplomatik sebagai sebuah negara bersahabat yang sangat baik antara Arab Saudi dengan Indonesia. Ya saya kira tinggal pemerintah dalam hal ini KBRI memberi penjelasan secara utuh terhadap situasi dan kondisi COVID dan pengendalian yang sangat baik di Indonesia disampaikan kepada Kerajaan Arab Saudi. Saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan karena sedikit banyak memang mengganggu. Tetapi apapun tetap kita hormati. Namun demikian sebagai teman ya pasti bisa diselesaikan kok. Toh pada akhirnya kita akan serahkan sepenuhnya kepada Kerajaan Arab Saudi sebagai sebuah negara bersahabat ya. Kita berharap dan berdoa supaya ini tidak mengganggu hubungan, dan saya percaya tidak akan mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ini sebagai sebuah bentuk kedaulatan yang sama kita juga pernah mengalami hal demikian ketika kita melarang ke suatu negara. Tetapi ketika ini dirasa ada misinformasi, tinggal kita jelaskan secara utuh terhadap perkembangan yang ada di Indonesia kepada Arab Saudi. Clear, selesai, dan kita akan tidak ada masalah. Dan memang tidak ada masalah. Ini sebagai bentuk kedaulatan yang harus kita hormati bersama-sama. Begitu Mbak Fani. Baik, dalam hubungan bilateral atau pertemanan sendiri saja kadang-kadang suka ada salah komunikasi atau salah tangkap seperti itu, apalagi bentuknya seperti ini ya. Tapi mungkin Pak Bagus, sedikit aja Pak Bagus, saya juga penasaran ini kalau misalnya data-data, apakah data-data dari kondisi saat ini di Indonesia, data-data medis, kemudian juga situasi pandemi COVID-19, apa saja data-data tersebut yang mungkin bisa diberikan atau saat ini apakah diberikan kepada pemerintah Arab Saudi untuk lebih jelasnya seperti itu, agar tidak ada lagi misinformasi yang diterima oleh pihak sana? Ya, saya kira dalam rangka persiapan kunjungan haji beberapa yang lalu, kami selalu men-sharing setiap perkembangan yang ada di Indonesia. Semua data angka kasusnya juga seperti itu, Pak? Oh iya, selalu kita punya suatu forum bersama ya untuk menyampaikan hal tersebut yang melibatkan teman-teman dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Dan itu kita share perkembangan itu, kemudian kelompok PPKM tingkat 2, tingkat 3 semua. Jadi ini maksudnya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi biar pemerintah Saudi tahu bahwa Indonesia itu sangat serius sekali. Dan ini kan juga dampaknya juga buat Indonesia juga bagaimana kita bisa mengirim jemaah haji ke Saudi dengan baik, dengan jemaah umroh, dan alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan lancar. Dan insya Allah itu akan terus berjalan, dan ya sebagai teman kadang-kadang adalah salah pemahaman, salah komunikasi dari Pak Rahmat bilang, dan itu hal yang biasa dan bisa kita selesaikan dengan cara yang baik dengan dialog. Ya, begitu kita harap juga seperti itu, Pak Bagus. Kalau misalnya sudah ada data saintifik atau data medis, seharusnya sih bisa menjadi salah satu fakta yang akurat dan juga fakta yang memperkuat bahwa travel warning ini tidak perlu lagi lah dilanjutkan, karena tidak hanya demi kemaslahatan Indonesia tapi juga demi kemaslahatan seluruh umat beragama atau umat yang terjalin begitu ya dalam hubungan bilateral antara kedua negara. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak atas insight dalam dialog sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada hilal ya Pak ya atas aturan ini dalam waktu dekat. Jawaban
bisa Amin. kami dapatkan. Terima Dan kasih. sekali lagi terima kasih Pak Rahmat dan juga Pak Bagus, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Bagus. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lain, tetaplah bersama kami di MNC News Now.